Pemimpin umat Katolik sedunia Paus Fransiskus tiba di Indonesia pukul 11.25 waktu Indonesia Barat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, kedatangan Paus merupakan perjalanan apostolik selama 12 hari ke kawasan Asia Pasifik dengan Indonesia sebagai lokasi pertama, dan berikut rangkaian perjalanan Paus Fransiskus selengkapnya. Selasa siang, pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan Paus disambut upacara militer. Setibanya di bandara, Paus langsung bertolak ke Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia. Paus diketahui memilih menginap di Kedutaan Vatikan selama di Indonesia. Pada hari pertama kedatangan Paus, tidak ada agenda publik. Keesokan harinya, Rabu 4 September 2024, sejumlah agenda kunjungan telah dijadwalkan. Paus Fransiskus sebagai Kepala Negara Vatikan akan menemui Presiden Joko Widodo. Setelah dari Istana Negara, Paus Fransiskus akan melanjutkan pertemuan dengan uskup, imam, diakon, pelaku hidup bakti, seminaris, dan katekis di Gereja Katedral, dilanjut pukul 17.35 waktu Indonesia Barat berjumpa dengan kaum muda Skolas di Graha Pemuda Jakarta. Untuk agenda Kamis 5 September 2024 pukul 9, Paus Fransiskus melakukan pertemuan dengan tokoh antar agama di Masjid Istiqlal Jakarta dan bertemu dengan penerima manfaat organisasi amal di Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan pukul 17 waktu Indonesia Barat, Paus Fransiskus memimpin Misa Akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Misa tersebut menjadi puncak lawatan Paus di Indonesia. Jumat 6 September 2024 menjadi hari terakhir kunjungan Paus di Indonesia. Pukul 9.45 Paus akan melanjutkan lawatannya menuju Papua Nugini melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Tim TV One mengabarkan. Setelah tiba, Paus kemudian menuju ke Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia dan juga kabarnya menginap di sana. Nah, untuk bisa mengetahui informasi terbaru, Syahda Yustiza akan mengabarkan dari Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta, Indonesia. Silakan, Syahda. Baik, selamat malam Putri Viola, Ken Ana, dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya pimpinan Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, yakni Paus Fransiskus, telah tiba di Jakarta pada hari ini, di mana dalam kunjungannya kali ini merupakan rangkaian dari kegiatan perjalanan apostolik maksud saya, dan memang untuk Paus Fransiskus sendiri ini terjadwal berada di Jakarta selama 4 hari dari tanggal 3 sampai juga 6 September 2024. Nah, saat ini saya sedang berada di Jalan Medan Merdeka Timur, tepatnya di Jakarta Pusat, dan tepat di seberang sana itu ada gedung Kedutaan Besar Vatikan, di mana diketahui bahwa Paus Fransiskus ini menginap di Kedutaan Besar Vatikan selama menjalani rangkaian kegiatan di Jakarta. Selain itu, Putri, Ken Ana, dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwasanya Paus Fransiskus ini tadi tiba di Indonesia sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Barat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana penyambutan di sana tadi ketika Paus Fransiskus turun ini langsung diberikan bucket hand, kemudian juga di Bandara Soekarno-Hatta juga tadi disambut oleh Menteri Agama dan juga sejumlah perwakilan lainnya. Dan tadi kalau kami bisa update situasi terakhir di Jalan Medan Merdeka Timur, tepatnya di pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat, area sekitar Medan Merdeka Timur ini sempat disterilisasi, dan tak lama berselang sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Paus Fransiskus beserta rombongannya tiba di gedung Kedutaan Besar Vatikan. Selain itu, Putri Viola dan juga pemirsa, bicara soal pengamanan yang dilangsungkan, baik petugas gabungan dari TNI dan juga Polri ini mengerahkan sebanyak 545 anggotanya untuk menjaga keamanan Paus Fransiskus selama kehadirannya berada di Jakarta 4 hari.
Dan untuk pengamanan sendiri ini disiagakan di 4 titik utama, di mana terutama ini ada di sekitar Kedutaan Vatikan, selain itu juga ada di Tugu Tani, dan juga ada di Stasiun Gambir. Dan selain itu juga nantinya personel gabungan akan dipecah kembali untuk mengantisipasi, tepatnya ini akan dipecah untuk melakukan pengawasan di wilayah Gereja Katedral ataupun Monas, guna untuk mengantisipasi apabila ada umat Katolik yang memang ingin menyaksikan atau berjumpa atau ingin melihat langsung kehadiran dari Paus Fransiskus selama berada di Jakarta. Tapi untuk keamanan sendiri ini tidak hanya dari pihak gabungan TNI dan juga Polri. Untuk area dari Ring 1 ini juga dikerahkan sejumlah pas pampres yang memang bersiaga untuk menjaga keamanan dari Paus Fransiskus itu sendiri. Dan memang bicara soal perjalanan atau kunjungan dari Paus Fransiskus ke Jakarta ini merupakan bagian dari perjalanan apostolik beliau, dan ini berlangsung dari tanggal 2 sampai dengan 13 September. Dan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga nantinya Paus Fransiskus akan berkunjung ke Papua Nugini, Timur Leste, selain itu juga berkunjung ke Singapura. Dan yang menarik bahwasannya dari rangkaian perjalanan apostolik ini, negara Indonesia merupakan negara pertama yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus dalam kunjungannya di kawasan Asia Pasifik. Sementara Ken Ana, Putri, Viola, dan juga pemirsa, kalau kita bicara soal agenda apa saja yang nantinya akan dilangsungkan oleh Paus Fransiskus ini selama berada di Jakarta, yakni untuk hari ini tanggal 3 September ini tiba di Jakarta, dan untuk besok tanggal 4 September nantinya Paus Fransiskus akan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Namun tidak hanya bertemu dengan Presiden Jokowi, tetapi juga nanti akan bertemu dengan para pejabat pemerintahan, kemudian juga korps diplomatik, tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat sipil lainnya. Dan selanjutnya untuk agenda yang berlangsung di tanggal 5 nantinya Paus Fransiskus akan menghadiri interreligious meeting atau pertemuan antar negara di Masjid Istiqlal. Di mana untuk agenda di Masjid Istiqlal sendiri nantinya Paus Fransiskus akan melihat terowongan silaturahmi, kemudian juga masuk ke tenda Masjid Istiqlal, dan di sana ia juga akan melangsungkan pidato. Dan selain itu nanti agenda akan dilanjutkan dengan pertemuan penerimaan manfaat organisasi amal di kantor konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan nantinya pada tanggal yang sama, yakni di 5 September, tepatnya di pukul 16 waktu Indonesia Barat atau 17 waktu Indonesia Barat, nantinya Paus Fransiskus akan menghadiri misa akbar yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana Paus Fransiskus sendiri akan memimpin misa di Stadion Gelora Bung Karno bersama dengan puluhan ribu umat Katolik lainnya. Dan di tanggal 6 Septembernya nantinya Paus Fransiskus akan kembali untuk melanjutkan perjalanan apostoliknya. Sementara demikian, kembali ke studio Kenan. Baik, Syahda Yosisa, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan.